Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 112411224. Akan memenuhi tugas UTS dari Ibu dosen Ibu Langgang Srihandayani pada mata kuliah Ekonomi Manajerial ya, untuk pembuatan makalah yang dijadikan sebagai tugas UTS. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke pemaparan makalahnya. Langsung kita lanjut dengan judul makalah penerapan teori permintaan dalam pengambilan keputusan produksi. Untuk makalah ini saya mengambil dari studi kasus PT Fuji Spring Indonesia. Seperti tadi yang dijelaskan di mata kuliah Ekonomi Manajerial pada dosen pengampu Ibu Langgang Srihandayani SH Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Nah, ini sedikit tentang saya. Nama saya Ayu Lestari dari Prodi S1 Manajemen Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Untuk latar belakang masalah, kenapa saya mengambil judul ini, studi kasus pada PT Fuji Spring Indonesia, itu karena dalam persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan itu dituntut untuk mengambil keputusan produksi yang tepat berdasarkan permintaan pasar. Jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan dalam memperkirakan permintaan, itu bisa menyebabkan kelebihan atau kekurangan produksi yang mungkin akan berdampak pada biaya dan kepuasan pelanggan. Nah, karena itu teori permintaan ini menjadi pokok penting ya bagi dasar-dasar dalam pengambilan keputusan produksi, khususnya di PT Fuji Spring Indonesia sebagai perusahaan manufaktur yang memang sering menghadapi tantangan dalam menyesuaikan produksi dengan fluktuasi dan permintaan pasar. Nah, untuk masalah-masalahnya sendiri, kita di sini akan membahas apa itu teori permintaan. Kemudian di makalah ini kita juga akan membahas apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kemudian bagaimana penerapannya di PT Fuji Spring Indonesia. Nah, untuk tujuan penelitian ini itu kita bisa memahami teori permintaan, untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi permintaan, kemudian untuk menganalisis penerapan dalam keputusan produksi. Nah, untuk PT Fuji Spring ya, PT Fuji Spring itu kan merupakan perusahaan manufaktur ya, yang bergerak di bidang produksi komponen pegas atau spring, dalam khususnya itu di industri otomotif. Nah, perusahaan ini tuh beroperasi dengan sistem produksi berbasis pesanan, itu make to order maupun produksi massal. Jadi ini perusahaan udah lumayan besar, meskipun karyawannya nggak terlalu banyak, tapi perusahaan ini lumayan besar karena itu bisa sampai ekspor ke luar negeri gitu, ke Vietnam, ke Filipina, sama ke India juga ada. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, PT Fuji Spring ini tuh sangat bergantung pada permintaan dari pelanggan industri, yaitu business to business, sehingga fluktuasi permintaan itu sangat mempengaruhi tingkat produksi, penggunaan kapasitas mesin, serta efisiensi biaya produksi. Itu analisis teorinya. Nah, untuk teori permintaan itu kan merupakan salah satu konsep ya dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam satu periode kan. Jadi ini tuh berhubungan dengan kemampuan konsumen atau kemampuan customer itu sendiri untuk membeli atau mendapatkan barang yang dia mampu beli dalam satu periode tertentu kan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri kita ketahui itu ya, satu, pendapatan konsumen, kemudian kedua, selera, terus yang ketiga itu harga barang lain, itu bisa substitusi dan komplementer, kemudian jumlah penduduk, lalu yang terakhir itu ekspektasi masa depan.
Dengan dari kasus PT Fuji Spring ini, kita bisa menganalisis permintaan perusahaan itu bisa dipengaruhi di industri satu, industri otomotif, kemudian harga produk, terus hubungan antar pelanggan, kemudian kondisi ekonomi global. Jadi pasar industri otomotif itu seperti apa dari yang nasional dan internasional. Dan untuk penerapan teori permintaan itu sendiri dari PT Fuji Spring ini menerapkan di perencanaan volume produksi, kemudian penyesuaian kapasitas, lalu pengendalian persediaan, lalu strategi harga. Juga PT Fuji Spring menggunakan teori permintaan. Jadi untuk dasar-dasar dari produksinya, dari stoknya itu basicnya melalui permintaan dari pelanggan. Jadi yang disebut bisa juga forecast juga bisa gitu. Nah, dari yang diterapkan dari teori-teori permintaan yang diterapkan dari PT Fuji Spring ini diterapkan dari berbagai aspek seperti perencanaan volume produksi, penyesuaian kapasitas, pengendalian persediaan, dan juga strategi harganya. Dampak dan hasil yang didapatkan dari PT Fuji Spring ini itu lumayan sangat berpengaruh bagi perusahaannya. Khususnya itu bisa mengefisiensi produksi, jadi produksi itu bisa lebih efisien, dan perusahaan juga dapat memproduksi sesuai kebutuhan pasar sehingga mengurangi pemborosan sumber daya. Dan kemudian untuk pengendalian biaya juga lebih terkendali dan lebih terkontrol ya, karena biaya produksi dan penyimpanan dapat ditekan, lalu produksi lebih terencana dan lebih terorganisir. Kemudian untuk kepuasan pelanggan juga meningkat karena apa? Permintaan dapat dipenuhi tepat waktu sesuai kebutuhan pelanggan, dan juga dengan adanya stok-stok yang di safety stock yang dibuat oleh PT Fuji Spring ini, jika ada permintaan pelanggan yang mungkin lebih, itu bisa diatur dan disiasati dengan keefisiensi produksi yang telah berjalan gitu. Nah, kemudian antara itu keputusan lebih akurat karena manajemen itu mengambil keputusan berdasarkan data permintaan. Jadi bukan hanya dengan tebak-tebakan, bukan dengan hanya perkiraan, atau bukan juga hanya dengan anggaran aja gitu. Jadi udah ada dasarnya karena memang itu adalah permintaan data permintaan yang memang sudah biasa yang sudah dianalisis oleh teori-teori permintaan tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Untuk teori permintaan untuk PT Fuji Spring ini itu berperan penting ya dalam pengambilan keputusan produksi karena dapat membantu perusahaan memahami perilaku pasar. Jadi pada PT Fuji Spring, pada kasus PT Fuji Spring ini, penerapan teori ini tuh mendukung efisiensi produksi, pengendalian biaya, meningkatkan puasan pelanggan, sehingga keputusan yang diambil itu bisa lebih tepat dan lebih kompetitif. Jadi perusahaan juga lebih percaya diri ya untuk bersaing, apalagi untuk zaman-zaman sekarang itu perusahaan kompetitor yaitu pembuatan Pegas, Spring, CVT itu kan banyak ya. Jadi PT Fuji Spring lebih percaya diri dalam bersaing di pasar global, apalagi dengan fluktuasi industri otomotif yang lumayan tidak bisa ditebak seperti itu. Untuk saran bagi saya meneliti kepada PT Fuji Spring ini tuh, yang satu, lebih meningkatkan forecasting atau ramalan. Kenapa? Menggunakan data historis dan teknologi analisis untuk memprediksi permintaan itu lebih akurat ya daripada melakukan penebak-tebakan atau mungkin ya udahlah cuma segini aja stoknya gini, enggak. Tapi kalau kita menggunakan data forecasting atau peramalan itu bisa lebih akurat dan juga kita bisa lebih efisien untuk memproduksi barangnya. Kemudian untuk yang kedua itu meningkatkan fleksibilitas produksi. Kenapa? Untuk menyesuaikan kapasitas produksi itu agar mampu merespon perubahan permintaan dengan cepat. Jadi nggak yang baku-baku banget ya, karena
fleksibilitas produksi itu perlu, karena yang namanya konsumen itu kan kadang dia minta banyak, kadang juga dia minta sedikit gitu kan, karena konsumen ini kan juga berdasarkan dengan perubahan atau fluktuasi industri ya. Jadi kalau misalkan customer atau konsumen ini merubah order mereka, entah itu lebih banyak atau lebih sedikit, kita bisa memfleksibelkan kapasitas produksi atau produksi barangnya akan kita produksi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu salahnya itu perkuat komunikasi kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir itu optimalkan persediaan, mengelola stok bahan baku dan produksi jadi secara efisien agar tidak terjadi kesalahan atau kekurangan. Nah, cukup sekian, begitulah. Terima kasih penjelasan singkat tentang makalah yang saya buat, tentang penelitian yang saya buat dari PT Fuji Spring ini. Ini bukan PT Fuji Spring itu memang ada, dan karena PT Fuji Spring itu adalah tempat bekerja saya, dan saya juga terjun ke dalam sebagian lini produksinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.